teriak-teriak Oh, iya. kayak nggak sampai nggak kayak Halo, salam jumpa lagi dengan Berita Teater. Masih untuk ketiga kalinya kita ngobrol dengan Kak Rumana. Iya. Tepuk tangan dong. tuh kan lo pakai kak lagi. Ya formalitas kan habis ini room lagi. Baik. Oke. Copot aja kali ya. Iya. Ribet ini. Saya mau minum kopi saya. Oke, Kak Rum. Oke. Nah, kita kemarin sempat ngobrolin viewpoints dan itu sebenarnya belum tuntas ya. Kalau sepengetahuan Rum sendiri, apa sih sebenarnya yang istimewa dari viewpoints dibandingkan dengan ya paling nggak metode teater yang pernah Rum pelajari lah? Apa ya? Apa mungkin lebih detail atau apalah mungkin? Kayaknya karena itu berangkat dari sesuatu yang udah ada. Jadi terus kita ciptain sesuatu dari yang udah ada gitu. Itu kayak ini aja kayak it works for me gitu. Pas gue melakukannya pun juga kayak ngebantu gue dalam memposisikan diri gue di luar panggung juga. Nggak tahu itu make sense kayak kalau misalnya gue jadi aktor, gue juga bisa kayak ngelihat dari ini hasil akhirnya tuh gimana ya gitu kayak oh ini kelihatannya tuh kayak gini ya gitu. Terus ya itu latihan yang bagus ya, latihan yang bagus buat kayak ngasah ini loh, ngasah apa sih aktor yang diasah apa ya? Ya ketubuhan lo gitu, ketubuhan lo gitu. Itu kayak gue suka aja gitu. Gue suka aja gitu. Tapi Rum sendiri kan untuk mempraktekkan ini ya tadi udah ngomong memang ini harus ensemble ya. Nah terus kalau misalnya pengen latihan sendiri tuh nggak bisa ya berarti ya? Itu dia nggak bisa. Lah kalau Rum sendiri misalnya membutuhkan untuk latihan ini apakah harus mengundang orang lain? Bro, makanya nih gue kayak udah jadi suara keluar. Apalagi kayak sejak COVID kayak anjir ngapain kayak anjing ngapain kayak gitu kan kayak aduh gitu kayak terus gue ngerasa juga gue nggak karatan ngerti nggak sih lo kayak ini gue nggak monolog sendiri juga yang ya bisa lu kayak ulang-ulang lu belajar monolog gitu kayak lo cari monolog baru lo hafalin gitu tapi kayak apa yang kayak lu mesti gerak gitu loh kayak gerak ya udah lo kudu gerak gitu kalau misalnya teater itu kayak lo mesti gerak gitu pasti nggak ada pasti gerak gitu terus ya terus gue nggak nemuin ini metode training seperti ini di Indonesia setidaknya ya jadi gue kayak aduh gue mulai sendiri aja deh gitu walaupun gue sekarang menjadi fasilitator cuman kayak itu ngebantu banget gitu loh buat gue sendiri gitu sebagai aktor apa itulah aktor cuman maksudnya sebagai pelaku seni juga gitu kayak ya udah gitu ada training ini gitu guys ya udah tinggal gue sebarin aja yuk mungkin nanti kakak Abdi bisa menjadi fasilitatornya terus gue yang melakukan gitu karena yang terjadi di City juga gitu mereka tuker-tukeran aja gitu mereka tuker-tukeran misalnya ada 2 fasilitatornya 1 fasilitatornya ikut di dalam situ pas Suzuki juga kayak gitu mereka 1 ngasih ini terus 1 di center gitu tuker-tukeran gitu ya udah gitu sih biar gue bisa training lagi itu doang gue pengen training lagi aja Oke. Ini aku juga kemarin ingat Rum kan juga sempat menyinggung bahwa ya viewpoints ini kan memang dari Amerika ya
Di mana sih? Betul Di di Amerika situ, ya? heeh. Nah. Di koinnya di situlah gitu. Nah, terus ketika dibawa kita sempat ngomongin tentang tubuh Asia, tubuh Amerika, tubuh mana lagi lah, Kazakhstan, Kirgistan dan sebagainya. Apakah metode ini ketika diterapkan ke kita yang memang tubuh Asia ini itu cukup mangkus dan sangkil nggak sih? Gitu. Apa itu artinya? Efektif dan efisien. Yes. Kalau katanya Ivan Lanin gitu. Oke. Maaf, Prof, saya tidak tahu itu siapa. Ivan Lanin itu cucunya JS Badudu. Enggak tahu lagi. Ya sudah. Lanjut. Oke, tubuh ini. Nah, bisa. Karena tadi balik lagi, ini udah ada gitu. Ini sesuatu yang udah ada gitu. Udah sesuatu yang bukan sesuatu yang something ini ya, yang asing gitu lah ya. inovasi. Enggak, ini sesuatu yang udah ada. Tempo, kinesthetic response, arsitektur, lu tiap hari lu kudu lihat gitu. Jadi bisa jawabannya. Oke. Cuman pas ngelakuin beda aja hasilnya. Tubuh ini sama tubuh ini kan interpretasi orang beda-beda, Kak. Benar. Interpretasi Anda profesor dan saya juga beda kan. Jadi ya apalagi kontinen yang berbeda, hasilnya juga beda juga gitu. Cuman kan itu kan pengamatan si Adam aja tuh kan, soalnya dia udah sempet ngajar di berbagai tempat gitu. Oke. Cuman tetap works gitu, tetap trainingnya tetap works. Nah, kalau menurut pengamatan Rum sendiri, apa ketika diterapkan sama teman-teman di Singapura dan di Indonesia itu apa sih hasilnya tadi kan yang beda hasilnya? Apa yang kelihatan beda? Gak ada yang signifikan beda sih. Cuman paling kalau misalnya kan kalau aku bilang pengalaman ngajar gue di sini juga belum banyak, belum bisa gue bikin komparasi. Cuman yang tadi kata si guru gue itu, misalnya gue ngajar viewpoints di 9 Years Theater gitu, kayak mereka tuh lebih quiet, lebih serene, lebih kayak fokus. Tapi kalau ngajarin anak student gitu beda gitu, mereka lebih dinamis, mereka lebih brave gitu, lebih pilihannya ekstrim gitu. Beda-beda sih, beda-beda banget gitu. Gitu. Kenapa diem? Berusaha ini aja, meresapi aja, maksudku ya memang sih apa ya. Nah ini juga menarik. Ini seru banget yang anak-anak kemarin tuh. Wah, lu nggak datang hari kedua, hari ketiga apa ya? Gila, udah kayak gimana? Monkeys. Jadi gue inin vocal viewpoint. Oke. Pertama kalinya gue ngasih vocal viewpoint. Terus udah kan eksplorasi pakai gibberish gitu loh, yang nggak ada artinya gitu. Iya. Itu yang grup ketiga gila, teriak-teriak nggak sampai nggak kayak udah sesuatu yang terpendam udah lama nggak manggung, entah apa, kayak keluar semua kayak ini banget gitu, kayak mereka kayak blast out everything gitu. Ya udah, terus tapi gue bilangin tone down. Maksudnya bukan tone down, kayak kalau misalnya semuanya kayak gitu, kita nggak bikin komposisi lagi gitu. Karena kan kita ngebuat sesuatu bareng-bareng nih guys. Kalau teriak, lu mau dengerin apaan? Apa yang mau ditonton? Gitu, apa yang mau dilihat? Bener. Gitu. Berarti tetap ini ya, ada kontrol ya di dalam kesadaran gitu. Betul, Pak Prof. Amin. Oke. Nah, tadi sempat nyinggung soal vocal viewpoints. Apa sih itu sebenarnya? Sama, itu bagian dari viewpoint juga. Tapi kita fokusnya di vokal. Vokal juga punya tempo. Vokal juga punya timbre. Timbre tuh ini apa sih? Kualitas suaranya. Kualitas suara dari kepala, dari hidung, dari tenggorokan, dari ini, dari perut. Ada dinamika, keras, lembut. Ada apa lagi tadi? Sama ada bisa dipatah-patahin. Kita maksudnya vokal juga didekonstruksi juga gitu loh. Apalagi kalau kita lagi lagi develop suatu karya, suatu produksi ya. Jadi ini
training yang bagus di rehearsal gitu loh. Jadi di split, dekonstruksi gitu. Iya. Jadi ke 9 viewpoint tadi. Gitu. Yang ini nggak sih, yang pitch dynamic acceleration gitu ya? Terus vowels, shape, mulut lu gimana kalau lo ngomong ini dengan shape kayak gini, indicating karakter apa ya kira-kira, atau belum lagi kita belajar aksen kan, aksen juga bisa masuk ke sini. Kalau lo dari periode ini, aksennya beratnya lo menempatkan lidah lo kemana gitu. Jadi semuanya ada. Gue ngerasanya di viewpoint ini semuanya ada. Walaupun kalau mau fokus dialect work ada beda lagi sih dialect gitu. Cuman ini kayak ada gitu, kesentuh gitu bagian itunya gitu loh. Nah, mungkin itu menarik ya. Misalnya viewpoints, vokal viewpoints itu mungkin diterapkan di Afrika. Itu kan bahasanya mereka lebih banyak ini tuh kan? Iya. Swahilis and bener. Nah. Itu kan kita mainin juga sebenarnya kemarin di Gibberish. Cuman emang aku nggak spesifik masuk ke kayak diphthong, nasal gitu. Nyentuh dikit sih. Cuman kayak bisa gitu nggak teknis, itu kayak bagian kayak vocal trainer gitu di situ. Dapet tuh gua pas di Lasal gitu, accent dan istilah-istilah yang kayak aduh gitu deh, lucu-lucu istilah gue lupa sekarang. Oke, 5 menit lagi. Santai. Kalau ini santai kan episode terakhir nih. Oke, nah ini aku tadi sempat kita ngomongin soal indikasi ya. Nah kalau menurut Rum sendiri, apa sih tolak ukur sebuah ensemble yang baik itu gimana sih? Nah tadi kan soalnya sasaran dari viewpoints kan ensemble. Betul. Nah, gimana? Misalnya ini istilahnya teknis banget nih atau gimana gitu. Kalau menurut Rum sendiri gimana? Ensemble yang baik adalah yang mendengarkan satu sama lain. Asik. Oke. Gimana tuh? Itu aja sih. Itu aja sih. Ya, sangat abstrak ya. Masa sih abstrak? Enggak abstrak. Tergantung yang nonton ya. Cuman itu istilahnya ya itu sih, viewpoints can be so many things, tapi ya salah satunya listening skill gitu. Listening skill kan kesadaran, jadi lu sadar akan apa yang lo dengar, apa yang lo lihat gitu. Iya sih, mendengarkan bukan dengan kuping ya, bos. Tapi dengan kesadaran ruang tadi, kesadaran spatial awareness tadi gitu. Waduh, lu mesti ikut deh. Oke. Siap, besok deh ikut kita kesini lagi. Oke. Tapi yang aku tangkap adalah mungkin viewpoints ini berusaha untuk ini ya. Ya mungkin seperti juga kebanyakan metode teater berusaha untuk merubah posisi pasif menjadi aktif. Pun juga dengan listening kan juga itu bukan cuma masalah kita dengerin, tapi bagaimana kita memang literally listening, bukan listening. Oke. Menarik, tapi sepertinya memang harus kita akhiri Kak Rum. Oke. Terima kasih atas obrolannya, sudah mampir ke Jogja. Nanti mungkin kalau main ke Jogja kita ngobrol lagi. Siap. Semoga obrolan dengan Kak Rumana Yamani pada 3 episode kali ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang penasaran, ingin bertanya lebih lanjut, bisa silakan komentar di kolom komentar. Atau ya nanti bisa menghubungi langsung ke teman-teman panitia Berita Teater. Gila panitia. Oke, terima kasih Kak Rum. Terima kasih. Selamat sampai Jakarta lagi. Oke, sip. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Berita Teater selanjutnya. Salam budaya.